Apa saja yang dikerjakan full timer multimedia Gibion? Bagaimana cara setting live streaming agar jernih seperti di Gibion? Ayo. Kenapa Ya. kok kita pasang standar seperti itu? Karena ada jemaat Gibion yang Ini lanjut pertanyaan yang kemarin ya. setelah ada iklan. Setelah ada iklan berikut ini. Oke teman-teman, kemarin itu pertanyaannya kita berhenti di tentang koneksi GoPro ya. Nah ini ada ya teman-teman ada yang bertanya bagaimana connect GoPro dengan mixer ATEM karena punya saya nggak bisa connect. Oh ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Karena biasanya itu banyak kayak GoPro itu dijadikan buat pengganti kamera yang mungkin nggak bisa kehandle sama orang, misalnya area drum dan lain-lain. Jadi Keyboard bisa. untuk connect GoPro itu kita mesti sesuaikan dengan ini ya, apa itu modinya. Mode, Jadi kan nah. ada pemindaian yang interlace dan progresif. Ya. Jadi kalau kita tahu, kalau kita baca di datasheetnya GoPro itu pakai interlace. progresif. GoPro pakai progresif banyakan. Jadi kayak 1080p. Sedangkan ATEM. kalau ATEM yang Gibion pakai itu adalah interlace 1080i. Nah ini nggak mungkin bisa connect. Jadi perlu ada yang bisa mengkonvert dari progresif menuju interlace. Nah itu namanya up down cross. Up Kalau down cross. di produknya Blackmagic itu up down cross. Benar. Kalau bahasa yang mungkin sering kita dengar adalah scaler. Ya, scaler. Ya, scaler. Nah, waktu itu kita pernah mencoba pakai scaler, cuma yang ini ya hitam itu buatan Cina Buatan ini. Cina ya. Itu benar. kita nggak bisa connect. Iya, karena Akhirnya, nggak kejangkau semua. Nggak kejangkau semua. Nah, Nah, akhirnya kita pakai up down cross, Up down cross, punyanya punyanya Blackmagic. Blackmagic. Dan itu nanti ada settingannya, misalkan dikompres kemana ini, mau Iya, disetting kemana, dirubah benar. kemana ini, mau ke interlace atau progresif itu ada settingannya di belakangnya itu ada keterangannya, kayak kunci-kunciannya gitu. Nah, itu bisa dipilih. Karena semua detail-detailnya harus sama Mas. Jadi kayak 1080p tapi 24 fps. Benar. Itu harus sama. Harus sama. Dengan yang mixer setting. Jadi nggak bisa terus pokoknya sama-sama 1080p, bahkan kebanyakan kan kameranya 24 tapi mixernya 25, cuma beda 1 fps. Itu nggak bisa connect. Kameranya nggak muncul. Gitu. Jadi kita pakai apa? Connect GoPro-nya kita pakai punyanya Blackmagic up down cross. Up down cross. Ya. Scaler. Nah, terus lanjut. Lanjut. Untuk live streaming pakai software apa dan bagaimana koneksikan mixer ke PC? Oke. Untuk live streaming Gibion itu pakai vMix. Kenapa kok vMix? Karena Bayar. Karena berbayar, benar. Karena bayar. Benar, karena kalau ya biasanya kalau produk-produk yang berbayar itu lebih powerful satu. Oke, tapi kalau kita ngomong nggak mendiskriminasi yang gratisan, oke. Cuma yang beda adalah dari thumbnail. Kalau program lain seperti OBS itu kan nggak ada thumbnailnya. Terbatas, fiturnya terbatas. Wishlist saja. Sedangkan kalau vMix itu ada thumbnailnya dan bisa dilihat sebelum mau tayangan itu bisa di live kan. Bisa di preview. Bisa di preview benar. Itu Terus apalagi? Dan bagaimana koneksi mixer ke PC? Output programnya masuk kok bisa ke detect sama vMix itu pakai apa? Nah, jadi itu pakai video card sih. Jadi misalnya dari outputnya itu apa, HDMI misalnya ya. Cari HDMI capture card HDMI seperti Escape. Kalau kita pakai biasanya Escape Escape itu sudah cukup bagus lah ya. itu cukup bagus sih dengan harga yang terjangkau. Tapi kalau Gibion kan inputnya langsung banyak, ada 4 input. Nah itu kita ada dari produknya Blackmagic juga, namanya Blackmagic Decklink. Kita pakai itu, jadi outputnya mixer, terus output dari komputer langsung ke vMix juga melalui. Nah mungkin bisa dijelasin sistem broadcast-nya ya. Kan yang di input
sama vMix itu kan bukan cuma dari mixer Bukan, Blackmagic aja kan, bukan. tapi dari PC ada gitu kan. Dari kalau kita itu dari vMix itu dia itu kan ada 4 inputan. Nah, input pertama dipakai buat PC dari ATEM, terus input kedua dipakai dari PC, terus input ketiganya kita itu adalah kita nggak pakai jadi input sih, kita ubah dia ke output. Jadi empat interface ini bisa dirubah input, bisa dirubah output. Nah, kita yang ketiga ini kita rubah ke output. Kita rubah ke output. Kenapa? Karena kita ada inputan lagi dalam bentuk NDI. Kenapa kok NDI? Rasanya sudah terjawab di part 1 kemarin. Bisa lihat videonya ya. Belum video ini. Ya, jadi semua tampilan broadcastnya itu diolah sama vMix. Termasuk teks, termasuk lower third, terus habis gitu slide khotbah, picture in picture, terus itu sama video benar. Itu semua diolah sama vMix. Gear. Berubah. Gear ini gear tentang lighting. Sedikit ya. Gearnya apa saja untuk lighting ini juga sudah kita bahas kok ya, lighting. Iya, kemarin di bahas 1 itu sudah sempat kita bahas sih. Iya. Gear-gearnya ya. Nah, gimana cara membuat lirik dengan terjemahan? Ya sempat ada yang tanya itu ditanya aplikasinya apa buat menerjemahkan. Sebenarnya kita bukan mau pakai aplikasi, kita translate manual. Jadi setiap lirik kan dimasukkan ya kita translate manual. Kenapa kok kita translate manual? Karena kita pasang standar seperti itu. Kenapa kok kita pasang standar seperti itu? Karena ada jemaat Gibeon yang bule yang nggak fasih dalam bahasa Indonesia, jadi lebih dapat ketika membaca Inggrisnya atau menyanyikan Inggrisnya. Gitu. Jadi memang perlu diterjemahkan. Terus ada pertanyaan yang baru masuk tadi itu, bagaimana tampilan lirik itu bisa tampil terus di video saat live streaming? Nah, terus itu cara settingnya gimana? Sekalipun ganti kamera tapi liriknya tetap ada. Nah, kalau yang di vMix itu pakai NDI, yaitu pertanyaan di part 1 ya. Tapi kalau dari ATEM itu gini, output dari PC itu biasanya kita dedikasikan satu output dari Pro Presenter dengan background hitam atau background hijau. Atau background biru, terserah, pokoknya masuk dengan background polos. Nanti masuk ke dalam ATEM itu kita pakai fitur namanya upstream. Pakai sistem namanya upstream. Karena di upstream itu kita bisa edit, kita bisa lakukan chroma atau luma. Nah, kalau misalnya kita kirim sinyal dalam background hitam, ya kita pakai luma key. Kalau hitam berarti luma. Kalau pakai warna lain selain hitam pakai chroma key. Gitu. Itu nanti teksnya langsung jadi transparan dan muncul terus. Waktu upstreamnya dipencet dia nyala terus. Itu berlaku juga untuk isi worship juga ya. Berlaku bisa. Untuk semua inputan, mau pakai PowerPoint pun juga bisa. Jadi output keduanya yang nggak ke slide kan Blackmagic itu kan menerima 2, yang satu ke slide utama, yang satunya yang untuk pakai sistem stream tadi. Jadi caranya kayak gitu. Jadi itu bukan magic ya. Ini yang menarik ini. Apa saja yang dikerjakan full timer multimedia Gibeon? Saking nggak banyaknya ya, sampai nggak ada waktu. Ini pertanyaan yang seru pertanyaannya. Kita ada job desk ya. Kita ada job desk mingguan, ada job desk harian. Hari Kamis pasti ngerjain apa, hari Selasa pasti ngerjain apa, ada deadline-nya. Semuanya ada sih. Cuma kalau kita atur mungkin gini. Ada yang namanya pre-service, ada yang namanya post-service. Kalau service kan minggu ya. Nah, kalau pre-service adalah kita mempersiapkan file untuk ditayangkan pada saat service. Biasanya dikerjakan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi yang Selasa sama Rebunya kita
melakukannya itu post service. Kita kerjain video-video, kita kerjain file dari yang sudah kita syuting di hari Minggu atau service itu. Dan itu nanti yang ditampilkan ke YouTube, Instagram itu kerjakan Selasa dan Rabu. Terus untuk Rabu sampai Kamis sampai Jumat itu production untuk hari Minggu. Jadi gitu. Kalau list kerjaannya ya banyak ya. banyak. Jadi harus upload ini upload itu. Mungkin nanti itu bisa saya chat pribadi aja. Atau ketemu langsung main ke Gibeon. Oke. Nah, ini lanjut. Bagaimana caranya satu laptop digunakan bisa untuk berbeda tampilan dan kebutuhan seperti teks lirik di hall, di live streaming, di TV WL dan di TV ruangan. Kan biasanya kita pakai PC. Nah, ini pertanyaannya pakai laptop kan. Sedangkan laptop itu kan outputnya cuma satu biasanya HDMI atau VGA. Atau Type C. Nah, itu ya pakai ada USB out sih. Ada USB out untuk HDMI. Ya. Harganya murah kok, rasanya 100 ribuan ya. Pakai USB to HDMI. USB to HDMI. Kalau ada Type C lebih bagus, Type C to HDMI. Kalau Type C cek dulu kualitas kapasitasnya. Misalnya dia Thunderbolt 4 ya udah bagus pasti. Dia bisa output sampai 3. Itu dibaca dulu ininya, datanya apakah dia mampu output berapa. Kalau enggak ya pakai USB to HDMI. Ya, itu. Tapi itu pasti akan berat ya. Ya, akan berat bicara di VGA-nya. Jadi kalau sudah berhasil, laptopnya sudah berhasil mengeluarkan output, mengeluarkan output 3 maupun 4, nanti yang mainkan dari programnya, misalnya Pro Presenter atau viewership. Tinggal dibagi mau kemana ini arahnya. Benar. Ya, itu teman-teman. Nah, ini bagaimana cara mendaftar melayani di Gibeon. Kalau mendaftar melayani ini kita ada perekrutan ya. Jadi pendaftarannya itu nggak langsung buka pendaftaran gitu enggak, tapi ada momen-momen perekrutan. Dan momen rekrutmennya itu setelah proses kelas doktrin. Yang kalau kelas doktrinnya itu kalau di Gibeon namanya Anda Pasti Selamat atau biasa disingkat APS. Nah, setelah kelas APS itu nanti pasti akan ada rekrutmen untuk ministry, karena semua yang boleh melayani itu adalah jemaat yang sudah ikut kelas doktrin tadi. Anda Pasti Selamat tadi. Itu kembali lagi karena kita sebelum melayani kita harus tahu mengapa kita melayani, yaitu dari kelas doktrin. Jadi perekrutannya itu sebenarnya per periode di mana kelas APS itu ada. Jadi kalau mau melayani di Gibeon, ikuti dulu kelas APS. Ini pertanyaannya. Kalau kamera cuma 2, apakah masih perlu alat komunikasi switcher dengan kamera? Wah, kayak hati kayak Oliver. Oh. Ya kalau itu sesuai kebutuhan aja sih. Kalau aku perlu. Ya. Kalau harusnya perlu sih. Harusnya perlu. Karena kalau kita bilang punya chemistry, mau chemistry sejauh apa, tapi pasti enggak. Itu hanya perlunya itu supaya mendapatkan kualitas gambar yang bagus. Ya. Transisinya nggak tembak-tembakan antara kamera 1 ya. dan kamera 2. Shooting yang sama hanya. Misalkan kamera 1 syuting WL dari posisi tengah, terus kamera 2 ngambil WL juga dari posisi samping, itu kan gambar yang sama. Jadi itu bisa dikomunikasikan. Menurutku kalau bermain multicam itu berarti kamera lebih dari 1. Itu perlu ada alat komunikasi. Meskipun itu HT. Iya. Karena juga director itu penting loh, maksudnya kameramen yang ada di lapangan dia akan fokus dan awas terhadap kameranya dan terhadap angle yang mau diambil. Tapi untuk rundownnya yang tahu biasanya dari director atau switcher. Iya. Gitu. Sehingga ya perlu komunikasi antar switcher dan kameramen. Nah, ini pertanyaan terakhir kayaknya yang setelah kita collab ya nanti. Dan buat teman-teman juga yang mau ada pertanyaan boleh ya di kolom komentar sini. Nanti collab lagi part selanjutnya. Nanti kita akan kumpulkan lagi untuk part selanjutnya ya. Terus bisa juga menghubungi Instagramnya dia. Instagramnya Faresrian ada di bawah sini juga, atau di Instagram saya ada di sini. Itu. Oke, ini yang sering dan banyak sekali ditanyakan. Bagaimana cara setting live streaming agar jernih seperti di Gibeon? Ayo. Kalau yang masuk ke saya biasanya ya tanyaan jernihnya itu teksnya. Kok bisa jernih? Karena kita nggak melakukan proses
Luma. Karena dan, NDI tadi. Dan Chroma, benar. Karena kalau di Chroma ya biasanya itu hijau-hijaunya masih nyantol tuh di pinggiran teksnya. Kalau di Luma nggak ada shadownya. Shadownya kan biasanya hitam, shadownya hilang. Jadi teksnya jadi kadang tembus transparan juga teksnya. Benar. Banyak orang yang pertanyaan ke saya itu seperti itu. Kok jernih itu jernih liriknya. Lah kalau ini itu, pasti ya videonya ya, keseluruhan ya. Keseluruhan video. Cara settingnya gimana gitu? Kan yang pernah dijelasin dulu itu kan harus sama settingan, harus disesuaikan dengan kapasitas Mbps-nya lain itu. Oh iya. Jadi kalau dalam apa itu? Kalau dalam streaming di Vmix itu kan ada settingannya ini bitrate-nya mau berapa, terus kualitasnya mau HD atau Full HD kayak gitu. Nah kemarin itu kita coba dengan 1080 tapi dengan bitrate 4000 itu patah-patah. Ini juga mesti disesuaikan dengan kapasitas internet. Iya. Ya kan. Nah internet. Terus kita coba di 720 dengan bitrate yang kita naikkan ke bitrate 6000 itu nggak patah-patah dan hasilnya bisa lebih jernih karena bitrate-nya itu mempengaruhi. Bitrate-nya itu mempengaruhi tampilan. Kalau untuk video standar kita kan bitrate-nya 6000. Iya. Kalau kita streaming akan di down sampai 4000. Sedangkan ya settingan terbaru kita adalah bitrate-nya 6000. Itu ada di settingan Vmix-nya sih. Vmix-nya ya. Terus juga menyesuaikan dengan kapasitas kecepatan internet juga itu. Kapasitas internet juga dites dulu aja waktu mau streaming kan bisa dianalisis. Kalau 1080i terus sering ada error koneksi atau koneksinya di warning, nah itu berarti mungkin perlu diturunin lagi kualitasnya. Cuma gini, kalau streamingnya di YouTube sendiri itu biasanya akan dikompres lagi ke 720 tapi bitrate-nya 2000. Jadi Vmix kasihnya besar tapi sama YouTube-nya dikompres lagi. Dan ini yang buat saya berpikir kalau saya kasih kualitas besar juga ya sama, kalau ujung-ujungnya akan dikompres lagi. Ya. Mending kita ngambil yang maksimalnya YouTube. Maksimalnya YouTube apa, terus yang penting koneksinya nggak patah-patah. Gitu. Iya. Fokusnya di situ. Kalau untuk 720 itu normalnya kapasitas internetnya berapa? Kalau 720 itu rata-rata di 6 Mbps start. 6 Mbps stabil ya. Setiap detik keluarnya segitu. Enggak down. Kalau 1080? Kalau 1080 di 10-an. Di 10 Mbps. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek kapasitas internetnya mampu di mana. Tapi untuk saran nih supaya live streamingnya jernih, itu mending di 720 karena latensinya yang ada di yang Indonesia punya. Indonesia punya latensinya ini kalau 1080 itu biasanya nggak bisa karena kita kirim sinyal itu bukan per detik tapi per frame. Kalau kapasitasnya adalah kapasitas mixernya itu 1080 60 fps dalam 1 detik kalian kirim 60 gambar. Nah itu kalau latensi yang dipunya sama internet Indonesia itu nggak sampai, ya maka koneksinya kan patah-patah waktu diterima di Google. Kan penerimanya itu juga sebuah komputer. Iya kan. Nah, kalau kita sudah kirim 60 gambar tapi mereka cuma terima 18 misalnya ya. Ya 18 dianggap 1 detik. Akhirnya gambarnya lompat-lompat. Terus yang sering ditanyakan kenapa kok live streaming saya itu kotak-kotak ya gambarnya. Jadi ada penurunan bitrate tadi. Itu koneksi juga. Itu bisa jadi koneksi, Terus itu disamakan antara kapasitas internet sama koneksi sama kapasitas bitrate. Kapasitas bitrate itu disamakan. Nah, kita settingannya kayak tadi itu. Dan kalau teman-teman lihat live streaming acara TV pun juga 720 maksimal. Kalau dia punya platform di luar dari pertelevisian, rata-rata ngejarnya 720. Tapi kalau dia platformnya hanya muncul di televisi, 480 cukup. Iya. Karena televisinya itu cuma 480 bisa. Iya. Nah, itu lihat dulu targetnya. Kalau misalnya streaming hanya untuk 5 orang dan 5 orang ini pakai iPad semua misalnya, ya mungkin bisa untuk ditingkatkan koneksinya gitu. Oke. Terjawab sudah semuanya pertanyaan dari teman-teman semua, supaya semoga ini bisa membantu dan menginspirasi buat
kalian semua, dan kalau ada pertanyaan bisa ditunggu pertanyaan selanjutnya. Terus ditunggu juga konten-konten selanjutnya. Kalau ada request konten-konten apa yang perlu kita bahas, boleh ya di-share di sini juga ya. Oke guys, terima kasih. Thank you Rian sudah hadir, dan God bless you.